Hai gengs, Bevit Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah seseorang tidak ingin kamu melupakan dia. Ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video-video aku. Oke, itu aja, kita mulai. Energi kamu ke seseorang yang tidak ingin kamu melupakannya. Energi kamu aku lihat merasa disupport sama orang sekeliling, tapi kadang juga kamu berusaha realistis di sini. Ketika komunikasinya nggak jelas, kamu selalu ingin chat dia duluan, cari dia duluan. Kamu melihat dia dari segi kemapanan juga. Kamu suka memperhatikan dari kejauhan tentang dia. Dan ketika dia lagi deket, malah kamu jaga jarak. Ada sesuatu yang belum selesai, tapi kamu keburu membatasi diri dari dia. Kamu suka kepoin dia dari sosial media dan hubungannya cukup rumit. Banyak hal-hal gangguan dari eksternal juga. Dan kamu berusaha tenang, berusaha menstabilkan emosional kamu. Energi dia, aku lihat dia kayak nggak pengen menolak atau berusaha membatasi diri dari kamu. Ada keinginan buat menyerah, capek, rasa apa yang dia lakukan juga sia-sia. Hubungannya nggak terlalu positif menurut dia. Happy, senang hubungannya, dan dia nggak terlalu mikirin percintaan ini. Dia lebih mikirin karir aja mungkin. Nggak mau melepaskan kamu sebenarnya. Ada keinginan untuk memiliki, mempertahankan. Banyak hal yang dia pertimbangkan tentang hubungan ini. Dia tuh kelihatan cuek, tapi sebenarnya dia kepikiran ya. Seseorang tidak ingin kamu melupakannya. Adalah seseorang yang bikin kamu selalu, kamu sama dia energinya mungkin mirroring ya. Dia ngerasa hubungannya udah gak baik-baik aja, chaos, bingung harus memperbaiki mulai dari mana juga. Dia udah bikin kamu terluka, bingung, pusing, stres, anxiety juga tentang hubungan ini. Mungkin beberapa mereka menjauh duluan dari kamu ya. Dia melihat kamu juga dari sisi ketertarikan yang cantik atau ganteng gitu ya. Orangnya agak-agak kelingi, agak-agak posesif mungkin juga. Mungkin dia juga tertarik sama yang lain atau punya pilihan lain selain kamu. Dia kayak punya dunia sendiri yang asik aja gitu sama dunianya sendiri. Kayak seseorang yang gak butuh cinta sebenarnya. Ketika dia berusaha ingin move on, tapi ingatan dia tuh sering banget kamu lagi yang dia ingat. Mungkin hubungannya agak berbahaya. Ini kayak cinta segitiga ya, sepertinya. Ketika kamu gak ada, kamu diam aja, dia kayak kehilangan atau cari-cari kamu. Kabar kamu gimana? Kamu di mana? Gitu. Ada rasa marah, emosi karena hubungannya jalan di tempat. Sedih juga sih ketika hubungannya makin intens. Ada kesedihan yang dia rasakan nih. Seseorang tidak ingin kau melupakannya.
Seseorang yang selalu, mungkin awalnya dia yang cari kamu duluan, dia mendekati kamu, approach kamu. Orangnya agak-agak ini sih kepo dan ya agak kelingi gitu, pengen tahu terus tentang kamu. Dia selalu galau, ada aja hal yang bikin dia tuh kepoin kamu untuk mencari sebuah validasi, karena dia gak berani tanya langsung ke kamu mungkin. Dan mau komunikasi aja tuh kayak mikir-mikir terus. Tapi ketika kamu mencoba memperbaiki komunikasi, dia malah cuek. Ini kayak orang yang bingung banget gitu, serba salah menurut dia. Dan beberapa kali juga dia menunjukkan kayak nggak menginginkan kamu, nggak mau berusaha lebih. Ada hal yang bikin dia overthinking banget. Mungkin di saat kalian dekat ya, atau in a relationship, keuangan dia juga lagi nggak bagus, ada financial issue. Dia agak menghindar ya, dengan cara dia nggak mau melakukan apa-apa, stuck aja. Dia ngerasa ada pengorbanan yang besar kalau ingin dilanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius. Sesekali dia fokusin kamu sih. Dia ngerasa kamu pernah bantu dia juga nih, mungkin. Bisa dalam keuangan ya, bisa juga bukan keuangan. Seseorang tidak ingin kamu melupakannya. Seseorang yang kalau malam tuh jam-jam sebelum tidur dia sering sih terlintas wajah kamu, bikin dia tuh jadi baper lagi ke kamu. Atau juga ada rasa kayak nggak tenang, kamu kabarnya gimana kalau udah nggak komunikasi. Dan ada rasa lelah sama hubungan ini. Ini sebenarnya kayak orang mau move on juga sih dia ya. Kalau kepikiran kamu tuh agak-agak bikin dia stres. Dia takut melukai kamu juga. Dan dia juga yang membatasi diri. Takut kalau makin dekat mungkin. Takut nunjukin diri ke kamu juga, takut nyakitin lagi, dan agak manipulatif. Dia terbayang-bayang sih tentang kamu, tapi kayak dia gak bisa jujur tentang perasaannya sendiri ke kamu. Dia tahu sih udah bikin kamu sakit hati. Beberapa kali juga mungkin kalian ada debat-debat, obrolan yang menyinggung perasaan dia juga. Dia juga sebenarnya tersinggung mungkin. Kalau dia maskulin, dia tuh kayak cuek aja. Padahal dia tahu kamu memperhatikan dia dari kejauhan, masih kepoin dia. Kamu tuh bikin dia kamu suka ini bukan baik-baikin, suka kasih makan egonya gitu. Puji-puji dia, seolah-olah dia yang terbaik. Dan dia tuh jadi besar kepala juga kadang. Dia saking bapernya itu malah jadi bingung harus bersikap kayak gimana ke kamu. Kadang gengsi, kadang juga egonya. Dia gak berani buat cari kamu atau buat komunikasi ya. Kepikiran buat komunikasi, tapi kepikiran aja sih. Cuma galau-galau aja, gak berani buat action. Diamnya dia itu, dia mikir sih harus ambil keputusan di hubungan ini ya. Dan dia tahu kamu kayak menyudutkan dia, marah atau menyudutkan dia terpojok, kayak kamu menangguhkan kesalahan tuh semuanya ke dia, itu maksudnya. Kayak ya udah salah dia semua gitu. Dia tahu dia emang salah juga, tapi ya dia ngerasa kayak kamu nyalahin dia ke semua hal. Jadi kayak seolah-olah kamu nggak ada salahnya di sini. Seseorang tidak ingin kamu melupakannya. Adalah seseorang yang memang belum terlalu serius di hubungan ini. Kamu sering manjain dia dan ini energinya fun sih memang.
Setiap bertemu juga mungkin kayak nggak ada obrolan yang serius, lebih ke happy happy, terus enjoy waktunya aja gitu. Dia selalu berusaha overthinkin kamu, baik-baikin kamu, puji-puji kamu juga, ngerasa ada chemistry sih. Dan ketika dia overthink atau baik-baikin, kadang juga dia ngerasa kamu cuek, karena mungkin kamu udah nggak percaya sama dia ya. Ada romantic feelings, dan dia tuh agak sebel kalau lihat kamu dekat sama yang lain ya. Ini seseorang yang udah berlalu sih hubungannya. Kamu sama dia benar-benar kenal satu sama lain dalam-dalamnya, sampai busuk-busuknya. Dia ngerasa kamu soulmate-nya dia lah, udah klik banget, mungkin tidak ada yang lain yang lebih dalam energinya selain sama kamu. Kamu tuh selalu mengganggu pikirannya dia, walaupun dia mencoba buka hati ke yang lain, ketemu yang lain, atau coba-coba mau move on, tapi tetap kamu ada di pikirannya, karena dia ngerasa kamu beda aja gitu loh sama yang lain. Dia berusaha mencari tahu apa yang dia inginkan dari hubungan ini, dan dia juga mencoba cari tahu juga kamu sebenarnya maunya apa sih dari hubungan ini. Mungkin kalian pernah membicarakan keseriusan hubungan, atau pernah menjanjikan sesuatu ya kayaknya. Atau bisa juga salah satunya sudah menikah. Kadang kamu bingung, sesekali dia tuh kelihatan menginginkan kamu, tapi sesekali juga kayak biasa aja. Jadi sebenarnya dia pengen atau enggak gitu sama kamu. Kamu tuh kehilangan rasa self love ya ketika dekat sama dia. Lama-lama juga kamu kayak nggak respect sama dia. Kehilangan rasa self love, kayak ngerasa dia semena-mena aja gitu loh ke kamu. Jadi kamu lebih mementingkan percintaan ini daripada diri kamu sendiri. Makanya kayak kamu seolah nggak cinta sama diri kamu sendiri ketika punya hubungan sama dia. Seseorang tidak ingin kamu melupakannya. Dia seseorang yang banyak diamnya. Apalagi ketika dia ada masalah, dia benar-benar diam aja gitu. Apa ya? Dia takut juga sih kamu menyerang dia balik ketika dia banyak omong, karena dia tahu dia banyak salah juga sih. Udah bikin kamu kecewa juga. Dia seseorang yang mungkin pekerjaannya sibuk menggunakan gadget juga. Ketika dia kepoin kamu, dia langsung gak tenang, anxious. Dia seseorang yang lebih sibuk sama pekerjaan, kayak gak ada niat buat memperbaiki hubungan ini atau menjadikan hubungan ini lebih baik. Punya banyak goals, jadi gak bener-bener mikirin hubungan ini kayaknya. Kamu juga ngerasa dia jadi gak serius sama hubungan ini, kayak cuma mikirin diri dia sendiri. Kadang kamu ngerasa susah banget untuk tahu atau membaca pikirannya dia, apa yang dia mau. Karena dia selalu asik sama dirinya sendiri. Kamu susah masuk ke dunia dia. Kayak dia kayak menutup dunianya dari kamu kadang. Dia selalu banyak waktu untuk menenangkan diri dia. Orangnya kayak gampang anxiety gitu deh. Kadang dia mau ketemu sama kamu, tapi ketika ketemu dia takut diinterogasi banyak hal. Dia ingat apa aja yang kamu bicarakan, apa aja yang kamu omongin. Hal-hal kecil pun dia ingat. Tapi dia berusaha untuk gak ingat-ingat hal-hal yang negatif dari hubungan ini. Karena dia gampang anxiety juga kan. Dia suka ngomongin kamu nih ke teman-teman sekitarnya. Kadang ada sih orang-orang sekitar kayak nanya kabar kamu tuh gimana.
Dan dia kadang ngerasa kamu deket sama yang lain juga mungkin ya. Dia nggak suka diganggu ya, beberapa kali tuh kayak tipe orang yang nggak suka diganggu, kayak dia punya dunia sendiri. Kayak kamu cari dia atau kamu chat dia juga kadang dia nggak respon atau slow respon, jadi kayak dia punya dunia yang kamu susah buat masuknya. Seseorang nggak ingin kamu melupakannya. Mungkin kalian lebih banyak komunikasinya itu via chat daripada teleponan atau ketemu ya. Kamu mengajarkan dia banyak hal. Kamu kalau ngomong sama dia tuh bener-bener dipikirin banget ya, kata demi kata, takut nyakitin. Tapi dia kadang asal aja gitu ngomong sama kamu tanpa mikirin perasaan kamu. Kadang dia nyakitin tapi dia nggak ngerasa kalau dia nyakitin kamu. Kamu banyak menginspirasi dia juga sih. Kebanyakan mereka ini agak-agak childish sih memang, belum terlalu sedewasa itu. Sekalipun mungkin umurnya lebih tua dari kamu. Dia seseorang yang sangat curious, concern tentang kesehatan, pola hidup sehat, atau olahraga. Beberapa suka makan atau suka masak. In between lah. Tentang kamu tuh membekas di pikirannya dia, di hatinya, entah perasaan, entah perkataan-perkataan kamu. Kamu juga ada yang bantu dia healing sih sebelumnya. Mungkin beberapa mereka nih love language-nya physical touch. Dia lebih suka ketemu sebenarnya, walaupun kalian lebih banyak chatan. Beberapa apa ya, mungkin anak spiritual. Dan dia suka mempelajari banyak hal. Kamu sama dia sering terkoneksi. Koneksi itu juga yang kayak susah dilepasin. Kadang dia nggak ngerti kenapa ya ingat kamu lagi, padahal udah nggak komunikasi. Nah, ada soul connection. Kalian tuh sering berbagi cerita, good news, bad news. Nah, itu yang bikin apa ya, kayak ada energy healing ketika kalian komunikasi, deep talk, ngobrol satu sama lain. Dia suka mantau kamu sih dari kejauhan. Dan dia tuh sebenarnya orangnya pasif ya. Untuk suatu hubungan itu pasif. Nah, malah kamu yang sering menggerakkan dia untuk action. Sebenarnya pasif. Actionnya juga nggak banyak. Padahal kamu dia sering kayak seolah menggerakkan dia buat action. Tapi tetap aja dia pasif. Dia lebih suka bersakit-sakit gitu loh, atau tersiksa, daripada dia action, daripada dia ngelakuin sesuatu yang gengsi menurut dia. Tapi kamu banyak memberikan dia experience, pengalaman, pelajaran, hikmah juga. Dan beberapa kali kamu ini sih menguatkan dia di situasi kehidupan dia. Kamu bikin dia berani berubah juga. Mungkin dia seseorang leader, entah di pekerjaan, di keluarga. Beberapa kali ketika dia bingung, dia sempat sih mendoakan hubungan ini atau mendoakan kamu. Kita cari tahu kenapa dia nggak ingin kamu melupakannya. Karena dia merasa kebahagiaan, ada happiness ketika dekat sama kamu. Kamu sangat memanjakan dia juga ya.
Dan di sini kamu tuh nggak memaksa dia mengekang untuk menjadi sesuatu seperti yang kamu inginkan. Kamu tipenya apa ya? Selalu berusaha mencari validasi langsung ke dia tanpa menyalahkan. Misalnya kata orang, oh dia tuh kayak gini ya, tapi enggak, kamu nggak mau ngejudge, kamu lebih baik tanya langsung ke dia. Jadi dia ngerasa kamu tuh menghargai dia dan lebih percaya sama dia daripada sama orang lain. Kamu sih yang bikin dia baper, sama orang lain dia biasa-biasa aja bapernya. Ada beberapa kalian yang membuat keuangan dia menjadi lebih baik, atau dia lebih fokus di keuangan, mungkin dapat support atau dapat dukungan moral dari kamu. Ketika dia galau, dia sering membahas kamu ke orang sekitarnya. Cuma kamu nih yang bikin dia emosi, yang bisa bikin dia mikir. Biasanya dia nggak sepeduli itu sih kalau disentil egonya. Iya, cuma kamu yang bikin dia sakit hati, bisa bikin dia baper segalau itu. Tapi dia juga sedih sih kalau dia tahu dia udah nyakitin kamu. Dia pengen dapat maaf juga dari kamu sebenarnya. Ketika hubungannya mulai renggang, dia tuh pengen sih komunikasi, tapi dia kadang bingung ya mulainya dari mana, apalagi kalau dia udah nyakitin kamu banget. Kita cek energi seseorang yang tidak ingin kamu melupakannya. Energi dia kalau feminin, dia kayak lagi banyak menghibur dirinya aja sih, nggak peduli sama apapun yang depan mata dia. Tapi kalau dia maskulin, dia berusaha mencari tahu tentang kamu mungkin. Ada yang entah mau berusaha atau mengejar ya. Kamu nih tipe dia banget sih sebenarnya. Dia juga bingung harus tetap maju berusaha atau mengabaikan kamu. Ada yang lagi berusaha ini ya, cari-cari informasi atau cari masukan ke orang-orang terdekatnya dia. Ada seseorang yang takut ditolak ketika mau ketemu atau cari kamu. Ya mungkin dia tahu kali ya, dia kayak punya salah sama kamu. Ada yang ngerasa kamu udah happy sih menjauh dari dia, merasa masih terikat, bingung mau move on atau enggak, mau lupain kamu atau enggak. Banyak bingungnya. Takut ditanya macam-macam sama kamu kayaknya, takut dibuka kebohongan atau sifat aslinya dia. Takut aja gitu ya, nggak tahu nih takut kenapa ya. Takut buat terbuka juga, mungkin kamu pengen tahu sesuatu yang dia tutupin. Ada rasa kepikiran, ada rasa kesal juga, ada yang mau dia sampaikan, tapi nggak berani buat first move. Ada rasa kehilangan sih, kelihatan kayak dia pengen tahu kabar kamu, atau kamu tuh kemana, ngilang atau kemana, pergi atau sembunyi kemana. Dia tahu kamu marah, tapi dia juga marah, jadi kalian sama-sama marah. Kayak nggak berniat buat cari kamu duluan. Kan gengsi ya, ego banget mungkin orangnya. Energinya masih teringat hal terakhir yang membuat kalian tuh konflik. Dan apa ya, dia takut juga kamu masih marah. Mau baik-baikin juga gimana gitu, takut, bingung. Udah kayaknya itu aja, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak seseorang yang gak ingin kamu melupakan dia. Ada zodiak Aquarius
Capricorn, Aries, Virgo, Scorpio, Sagittarius, Taurus, Pisces, Libra, Leo. Inisial huruf. Ada huruf K, A, V, N, W, H, Q, Y, M, G, X, U, O, dan B. Oke, itu aja guys. Thank you for watching. Don't forget to stay positive, keep your mind and soul. Bye.